Udah mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, seterumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat, damai, tentram, dan tentunya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sudah berapa hari ini saya tidak buat reaction, amat-amat rindu. Sebenarnya saya ini cuti 4 hari. Hanya saya pergunakan masa saya tuh untuk rehat di bilik saya nih. Lepas tuh tengok-tengok Netflix. Hanya itu. Sedangkan sahabat-sahabat saya semuanya, ada kawan saya satu lagi itu tidak balik kampung. Hampir kawan saya semuanya itu balik kampung. Saya kena hati-hati bila mereka balik lagi ke bandar, ke tempat saya ini, kena social distancing. Karena kenapa? Saya takut mereka itu terjangkiti COVID-19 karena mereka kan balik itu pakai bus, pakai angkutan awam. Emang pakai emas, tapi kan takut sahabat-sahabat. Sebelum-sebelumnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, mereka pun balik. Itu karena mereka bertuah karena tidak positif. Nanti coba kalau mereka tidak bertuah ya, mereka terjangkiti, kan menyebar kemana-mana. Nah itu. Saya nampaknya orang satu-satunya yang ikut arah pemerintah dari Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha, hingga sekarang, maybe nanti sampai akhir tahun nampaknya saya akan duduk di bilik saya nih. Gitu aja, tak kemana-mana, ya Allah. Sebenarnya saya ini stres, udah penat. Untuk kesehatannya sebenarnya tidak sehat ya. Bila kita lama-lama itu duduk di rumah, di bilik itu tidak sehat sebenarnya. Itu menurut dokter. Keluar pun saya hanya ke tempat abang saya. Dekat-dekat aja, itu pun tak lama. Hanya sekejap, berapa jam, lepas itu balik. Tidak sehari dari pagi hingga malam, tidak. Itu pun 1 minggu 1 kali. Oke, next kita lari ke berita yang tengah hot-hotnya. Mungkin dari korang ada yang tahu juga. Ini berita sudah berapa hari lepas ya. Lelaki bersenjata pisau bunuh 3 orang awam di gereja Prancis. Oke, saya pun mengecam tindakan lelaki ini yang membunuh orang awam. Yang patut kita salahkan itu pemerintahnya, si makaroni itu, bukan orang awamnya. Saya yakin masyarakat Prancis atau French itu semuanya tidak rasis, hanya beberapa kelompok saja. Ini nih yang memicu itu ya pemerintahnya, si makaroni itu. Coba dia tidak mengucapkan statement atau tidak membela si Samuel Paty itu, yang pembenci Islam itu, yang rasis itu. Saya yakin negaranya aman kok. Tidak ada sekelompok orang itu membenci masyarakat Prancis. Sekarang kan sekelompok orang tuh membenci rakyat Prancis. Padahal menurut saya ya, yang kita salahkan itu pemerintahnya dan beberapa kelompok. Digaris bawahi beberapa kelompok yang rasis dan menghina Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di beberapa media sosial macam Facebook banyak sekali yang post pasal boykot produk-produk Prancis. Salah satunya ini ya. Ini saya akan komentari. Korang perasan tak dengan pictures ini di samping ini? Kalian tengok betul-betul. Apa yang tak betul di sini? Kalian tengok. Kalau Fit oke, Mizone oke, Aqua oke. Itu produk-produk Danone ya. Ada SGM, Nutri Baby, Royal, Bebelac. Oke, yang tengah nih, Yakult. Apa kena mengena dengan Prancis? Ampun ini. Kalau pihak Yakult tidak terima nih, yang menyebarkan pictures ini mesti kena. Ini tuh mencemarkan nama baik ya kan? Dari mana Yakult itu produk dari Prancis? Dari mana? Bangang sangat tuh orang ya. Aduh. Yakult dari Prancis sejak bila tuh? Sejak bila? Aduh, jelas-jelas penemunya itu orang Jepang. Ini kilangnya pun syarikatnya Jepang, Jepun, bukanlah Prancis. Aduh. Nah, kalau ini Aqua, ini minuman paling famous di Indonesia, sangat famous. Saya pun sebelumnya pakai produk ini, minum ini. Dan setelah si makaroni itu menghina Islam dan Nabi kita, saya campak
sepakat jauh-jauh. Saya ganti dengan produk-produk original Indonesia. Saya sangat kecewa dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon hanya kecewa saja dan mengecam ke Prancis, tidak memboikot macam negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Qatar. Itu Indonesia hanya mengecam, kecewa. Menurut saya, kalau jadi pemerintah Indonesia, saya akan boikot produk-produk Prancis. Mungkin menurut saya, pemerintah Indonesia itu terlalu takut. Ya kan tahu sendiri, produk-produk Prancis itu banyak sekali di Indonesia. Dan pemakainya itu banyak juga. Ya mungkin kalau di boikot ya banyak investor-investor itu keluar dari Indonesia. Itu yang mungkin yang ditakutkan pemerintah Indonesia. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia kirim sebuah video, tajuk dia adalah tak disangka inilah 5 negara dengan upah minimum tertinggi di Asia Tenggara. Upah minimum tertinggi di Asia Tenggara. Oke, kita akan tengok seperti apa video ini. Akankah Indonesia masuk di antara 5 negara ini? Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Top 5 merdeka. New video everyday. Sephora. Oh, ini di Malaysia nih. Ya kan? Wah, ini famous ya tempat ini ya. Wih, ramainya ya sebelum pandemik ya. Gila. Ramai sekali. 5 negara dengan upah minimum tertinggi di Asia Tenggara. Oke. Sebelum kita mulai, pastikan kamu klik tombol merah subscribe di bawah, juga klik bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video yang baru diupload. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini, dan pastinya ini semua gratis. Salah satu alasan utama yang menyebabkan banyak orang pindah kerja adalah dikarenakan gaji atau upah yang lebih tinggi yang ditawarkan di tempat kerja yang baru. Bahkan, nggak sedikit yang pindah kerja itu hingga ke negara lain, termasuk ke negara-negara di Asia Tenggara. Singapura nih. Wow, satenya ya. Nah, tentu saja informasi upah minimum di suatu negara sangat berguna sebagai bahan pertimbangan, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Maka dari itu, Thailand video ini. kali ini Thailand. kita akan membahas 5 Gila, negara emas di semua Asia itu ya. Tenggara dengan upah atau gaji minimum tertinggi di Asia Tenggara. Berikut daftarnya. 5. Malaysia. Nomor 5 Malaysia. Apakah negeri serumpun kita ini memiliki upah minimum yang sama dengan Indonesia? Beda lah, secara mata uang kita Rupanya tidak, beda. karena ternyata gaji minimal yang diterima oleh orang-orang yang bekerja di Malaysia sebesar Rp1.050 Malaysia atau sekitar 3,8 juta rupiah. Sedangkan kalau biaya hidup di Malaysia, Betulkah segini sahabat-sahabat ya? 1.050 per bulan. Tapi ada sahabat Malaysia cakap per bulannya itu 1.500. Tapi saya lebih percaya orang Malaysia karena mereka duduk di sana. Versi dia mungkin ya. Oke, kita play lagi 1, 2, 3, play. Malaysia bisa dibilang hampir sama dengan biaya Wow, hidup Kuala yang ada di Lumpur ya. Indonesia. Namun tetap saja di beberapa hal biaya hidup di Malaysia cenderung lebih mahal. 4. Filipina. Negara bermata uang peso ini memiliki upah minimum sebesar $256 Amerika Serikat per bulan atau sekitar 3,9 juta rupiah. Nominal sebesar Menurut saya agak tidak logik ya. Karena kenapa ya? Mata uang peso Filipina dengan Malaysia itu jauh berbeda. Lepas tuh banyak masyarakat Filipina, Bangladesh, termasuk Indonesia itu kerja ke Malaysia. So, menurut saya nggak logik ya. Karena di negaranya aja tinggi. Kenapa dia harus lari ke Malaysia? Itu yang menurut saya menjadi agak janggal di sini. Oke, kita play lagi 1, 2, 3, play. sebesar itu menempatkan negara ini menjadi negara keempat dengan besaran upah tertinggi di Asia Tenggara. Bicara biaya hidup, dibandingkan dengan Indonesia, besaran biaya hidup di Filipina beda-beda tipis. Namun, biaya makan di restoran Filipina diketahui lebih mahal dibandingkan Indonesia.
3. Thailand. Negeri Gajah Putih ini menetapkan upah minimum sekitar 357 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,4 juta rupiah per bulan. Dengan upah sebesar itu, nggak heran kalau Thailand menempati posisi ketiga sebagai negara pemberi upah terbesar. Nah, ini satu lagi ya, di Thailand. Oke. Sedangkan mata uang Thailand 1 baht aja kalau di rupiah itu 400 sekian. Sedangkan mata uang ringgit, 1 ringgit itu 3.500, 3 kali ganda. Bukan 3 kali ganda. Berapa kali ganda tuh? Menurut saya agak nggak logik ya. Oke, kita play lagi 1-3 play. Terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan untuk biaya hidup di sana bisa dibilang 5 juta tadi ya dengan Indonesia, walaupun biaya hidup di Thailand sedikit lebih mahal. Sebagai contoh, harga air mineral dalam kemasan 330 ml di Thailand dihargai sebesar 10 baht atau sekitar 4.600 rupiah. Sementara di Indonesia, air mineral yang sama dihargai 3.600 rupiah. Beda dikit. Beda sedikit aja. 2. Nah, Brunei Darussalam. Kalau Brunei saya masih percaya-percaya aja karena negaranya kaya. Lepas itu mata uang pun ya beda tipis dengan Singapura. Wajar aja kalau negaranya itu upahnya tinggi, wajar. Cuman saya yang agak kurang srek di hati itu Filipina, Thailand. Secara mata uang mereka itu lebih rendah dari Malaysia. Oke, kita play lagi 1-3 play. Brunei Darussalam adalah salah satu negara ASEAN yang enggak menetapkan upah minimum. Namun soal gaji nggak usah khawatir. Pastinya kalau kamu kerja di Brunei bakalan dapat gaji yang banyak dan juga layak. Orang-orang yang bekerja di Brunei bakal mendapat gaji rata-rata sebesar 1.989 dolar Brunei Darussalam per bulan. Dolar Brunei. Kalau dirupiahkan, besaran tersebut mencapai 21 juta rupiah. Upah yang terbilang besar. Serius, Liman? Akan tetapi, biaya hidup di Brunei memang terbilang mahal dibandingkan dengan Indonesia. 21 juta, men. Udah macam di Amerika. Di Amerika ya, saya dapat informasi di salah satu orang Indonesia yang tinggal di sana. Gaji atau upah pekerja di restoran yang paling murah itu 20 juta. Kalau di rupiah ya. Kalau di ringgit entah berapa. Berarti hampir sama ya Brunei sama negara-negara maju. Menurut saya antara percaya tidak percaya karena saya tidak merasakan langsung sana ya. Kita harus tanya ke orang Brunei-nya langsung baru. Oke, kita play lagi 1-3 play. Malaysia jelas lebih mahal Brunei. Sebagai contoh, harga beras per kilogram di sana yang paling murah sebesar 1,90 dolar Brunei atau sekitar 20.000 rupiah. Sedangkan di Indonesia, beras per kilogramnya rata-rata dihargai sebesar 12.000 rupiah saja. Satu, siapa lagi kalau bukan kalau saya ini percaya ini. Percaya aja sih. Pemerintah Singapura negaranya maju dikenal nggak pernah membuat ketentuan mengenai aturan upah minimum. Namun, ada beberapa pekerjaan di sana yang udah ditentukan besaran upahnya dan keputusan tersebut nggak bisa diganggu-gugat. Udah final lah ya. Soalnya, ketentuan upah di Singapura diserahkan berdasarkan sistem yang berlaku, mulai dari permintaan pasar, keterampilan, kapabilitas, hingga kompetensi buat menjalankan sebuah tugas. Di Singapura, gaji rata-rata yang diterima karyawan per bulannya sekitar 4.061 dolar Singapura atau kalau dirupiahkan sekitar 44 juta rupiah per bulan. Nilai gaji yang sedemikian besarnya ternyata tergantung ya, gaji 44 juta itu kerjanya dalam apa? Tidak bisa dipatok semuanya gajinya 44 juta. Mungkin dia ambil kerja yang di macam di kilang minyak atau dia kerjanya di office yang besar ya, mungkin. Oke, kita play lagi 1-3 play. Kita berbanding lurus dengan tingginya biaya hidup di Singapura.
Sebagai contoh, misalnya air mineral. Ya beda lah mata Indonesia, uangnya air mineral jauh. dalam kemasan 330 ml bisa kamu beli dengan harga Rp3.600 saja. Di Singapura, kamu mesti merogoh kocek sebesar Rp13.000 atau 1,18 dolar Singapura. Jadi itulah dia 5 negara. Oke. Ya beda lah, Singapura ini mata uangnya hampir sama dengan Australia. Ya di sini di video ini ada beberapa yang menurut saya kurang logik ya, agak janggal, ya kan? Orang nilai sendiri lah. Tapi kan ini versi dia, kita tidak bisa menyalahkan video ini ya, konten dia ya. Karena versi dia, kesimpulan video tersebut berapapun gajinya kita harus syukuri. Itu sih kurang lebihnya. Oke teman-temanku semuanya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuk.